Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru, penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, anugerah-Mu yang Kau curahkan ke dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan, Kau tinggalkan bagi kami damai dan sejahtera, berkat surgawi, berkat duniawi Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu lingkupi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami adalah anak-anak-Mu yang telah Kau bangkitkan, anak-anak Allah, kami imani itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kasih karunia yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Beracaralah Yesus, biarlah Roh Kudus hadirat-Mu melingkupi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya pembacaan perikop selanjutnya. Kita ambil dari Matius, kita lanjutkan. Sekarang di Matius pasal 24 ayat 1 sampai 2, ditulis juga oleh Markus dan Lukas. Ditulis di atas, khotbah tentang akhir zaman. Judul perikopnya Bait Allah yang diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah, lalu pergi. Datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Ditulis di Markus 13 ayat 1 sampai 2. Khotbah tentang akhir zaman, judul perikop Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Kita akan baca bagaimana Lukas menulis ya. Lukas 21 ayat 5 sampai 6.
bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Suatu pembicaraan, satu perikop yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas. Pembicaraan antara Yesus dan murid-muridnya, di mana murid-murid Yesus mengagumi bangunan-bangunan yang indah, dihiasi dengan berbagai-bagai persembahan, batu-batu yang indah. Tetapi Yesus berkata, "Apa yang kalian lihat? Akan ada suatu masa di mana semua ininya itu akan diruntuhkan. Di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Pemberitahuan mengenai akhir zaman yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Pembicaraan antara Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Pemberitahuan Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Suatu perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus didasarkan pada kekaguman murid-murid Tuhan Yesus atas keindahan bangunan bait Allah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, akan ada masanya di mana batu yang satu dengan batu yang lain tidak akan dibiarkan terletak. Semuanya akan diruntuhkan. Pemberitahuan dari Tuhan Yesus. Bangunan-bangunan bisa diruntuhkan, tapi jangan biarkan bait Allah yang ada dalam diri kita atau anak-anak kita runtuh. Pemberitahuan dari Tuhan Yesus. Kiranya ini menguatkan kita ya. Kiranya ini mengajarkan kita. Pemberitahuan dari Tuhan Yesus. Buat suatu hari bait Allah yang 2000 tahun yang lalu dibangun akan diruntuhkan. Amin ya. Amin. Kiranya saat kita membaca ya lebih dalam lagi mengenai Injil dan segala kitab yang ditulis di Alkitab ini, kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Mari kita bangun bait Allah yang ada di dalam diri anak-anak kita, yang tidak akan bisa diruntuhkan siapapun. Yang dimana saat kita bangun anak-anak kita akan malah saling menguatkan manusia-manusia lain. Sehingga apapun yang akan diruntuhkan dunia, anak-anak kita akan tetap memiliki bait Allah, bahkan menjadi bait Allah dalam diri anak-anak kita. Amin ya. Amin. Terima kasih untuk pemberitahuan dari Tuhan Yesus, arahan-arahan dari Tuhan Yesus. Kiranya hati kita semakin dibukakan, semakin bisa mengerti isi hati Tuhan. Dan yang terpenting, memiliki hati yang mau melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah apapun yang menjadi kebaikan bagi umat manusia. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Pemberitahuan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami selalu memerlukan Kau Yesus. Kami tidak bisa jalan sendirian Tuhan. Kami akan selalu butuh Kau Yesus. Beracaralah selalu dalam diri kami semuanya. Berbicaralah Yesus. Kami memerlukan Tuhan. Bapa kami yang baik, Allah kami yang hidup. Dan tidak bosan-bosannya kami berdoa Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang kami baca, kami renungkan, kami dengar hari ini menjadi benih yang baik untuk kami taburkan di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan, yang dapat memberkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk apapun Yesus yang kami lakukan selama kami hidup di muka bumi ini Yesus. Apapun yang kami lakukan Tuhan, pekerjaan atau proyek-proyek yang Kau titipkan selama kami hidup, biarlah Kau berikan hikmat marifat hati yang takut akan Kau. Bila kami melakukannya seperti kami melakukan ibadah kepadamu Tuhan, sehingga hikmat mengalir Tuhan masuk dalam hati kami Tuhan. Kau berkati Yesus. Kau buat berhasil Yesus, menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati siapapun sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Apapun yang kami kerjakan, dan kami juga berdoa Tuhan untuk apapun dan dimanapun kami Kau letakkan Yesus, di keluarga, untuk anak-anak kami, keluarga besar kami Tuhan, untuk pelayanan kami, pergaulan kami, di pekerjaan dimanapun Tuhan, biar hadirat-Mu ada dalam diri kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang saat sedang mengalami sakit Tuhan, berikan jalan keluar, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan terobosan-terobosan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, biarlah anugerah-Mu yang terjadi Yesus. Berikan kesembuhan, mujizat masih ada. Dan bagi siapapun yang rindu memiliki anak atau menambah momongan, buka pintu-pintu rahim kami. Apapun yang menghalangi Tuhan, bukakan Yesus, sehatkan kandungan kami Tuhan, dan sehatkan sperma pasangan kami Tuhan, sehingga kami memiliki anak-anak yang benar-benar daripada-Mu Yesus, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cinta Kau, anak-anak yang mengasihi Kau Tuhan, anak-anak yang benar-benar mencintai Kau sehingga bisa mencintai keluarganya seperti Dia mencintai Kau, anak-anak yang mau menjadi saluran berkat-Mu. Dan bagi siapapun yang rindu Tuhan untuk memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang daripada-Mu, pasangan hidup yang takut akan Kau, cinta Kau Tuhan, sehingga mencintai kami seperti Dia mencintai Kau. Pasangan hidup yang benar-benar Tuhan Kau ciptakan Tuhan, untuk membawa kami dan keluarga kami Tuhan lebih dekat lagi kepada-Mu. Pasangan hidup yang takut akan Kau, di mana kami berdua bisa menjadi berkat bagi anak-anak kami, keluarga kami, bisa menjadi berkat Tuhan di pelayanan kami atau di pekerjaan kami atau dimanapun kami Kau tempatkan. Dan kami juga berdoa Tuhan, siapapun saat ini sedang mengalami masalah, beban berat, himpitan hidup, beri jalan keluar, beri berkat-berkat-Mu Tuhan, berikan terobos-terobosan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Yesus, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Itu semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin.